Ya, Oke. Bu, buat yang di BSMN 1 dari very soft to soft itu maksudnya, jadi kan dia itu ada 3 lapisan, Bu ya. Certified ada Mm-mm. lapisan very soft, ada soft, ada hard. Nah, saya gabungin, Bu, Mm-mm. gitu. Jadinya dari very soft to hard to stiff. Jadi 3 lapisan itu saya gabung jadi satu, Bu. Gitu maksudnya. Oh, Ya, makanya di nah harus. bagian Mm-mm. BSMN 1 ke kanan itu ada kelihatan lapisan 3 lapisan, Bu. Nah, itu tuh Yang dari ini paling ya. atas ya. Itu tuh maksudnya punya konsistensi masing-masing gitu, Bu. Oh, berarti bagusnya gini. Kalau yang very soft itu harus dipisah karena dia nggak bisa digabung sama hard sama stiff. Mungkin Oke. sampai sini nih nanti batasnya ya. Nah, itu ya. Iya, iya begitu maksudnya. Nah, ini bisa gabung sama yang atasnya karena ada very soft. Jadi bisa jadi satu lapisan ini sebenarnya. Oke. Nah ini yang hard nih udah kelihatan nih NSPT-nya gede. Nah, ini hard bikin aja lapisan sendiri lagi nanti gitu. Oh iya, Bu. Ini juga stiff sama hard malah bisa jadi satu lapisan juga gitu. Ya, Oke. coba Iya, ntar iya, Bu. dihapus dulu. Coba dirapiin. Nah, jadi gini. Jadi yang very soft sama hard sama stiff itu nggak bisa digabung karena konsistensinya beda jauh. Kalau stiff sama hard juga sebenarnya nggak bisa. Jadi harus dipisah kecuali medium sama stiff itu masih bisa digabung. Ya. Jadi ini kalau ngelihat dari nilai NSPT ini kemungkinan very soft sampai sini nih. Nah, ini bisa digabung sama yang atasnya. Terus nanti ini ada layer lagi buat yang hard. Ya. Nah, terus yang ini stiff ya mungkin ya. Hmm, terus ini ada hard lagi ya, Iya, Bu. gitu. Nah, ini clay sama seal sama-sama medium ya. Ini Ya, bisa medium, Bu. digabung. Ini bisa digabung karena Oh, dia seal sama clay itu oke. kan masih masuk kohesif ya, kohesif Ya. soil. Itu ini bisa digabung. Jadi bakal lebih sedikit lapisannya Jadi, gitu. Bu, yang bisa digabung tuh konsistensi yang sama sama properti jenis tanah yang sama ya? Iya, jadi yang bisa digabung itu very soft sampai soft, terus medium, stiff, hard. Nah, ini bisa. Ini ini bisa digabung. Ini bagusnya dipisah aja sih yang medium. Stiff juga dipisah, hard dipisah. Terus kalau ada clay sama seal, ini masih bisa digabung karena sama-sama kohesif. Kecuali sand. Kalau sand harus dipisah. Kayak ini udah benar ya, ini dipisah, ada sand. Silty sand gitu. Kalau yang ini, Bu, tadi yang si perpindahan BSMN ke BSMN selanjutnya tadi masih belum begitu Nah, paham, Bu, yang transisinya. ya transisinya ya. Ya. Nah, ini sebenarnya nggak ada lagi very soft ya di BSMN 2 ini. Nah, paling jadi kamu bikinnya gini. Misalnya ini kan digabung ya. Nah, ini ke sini. Nah, di apa ya? Di lebih mulusin gitu si garisnya. Mungkin nanti jadi naik ke sini, tapi nanti yang medium, ini medium ya, ini medium, ini Ya, masih bisa medium. digabung berarti. Jadi Oh satu lapis iya. di sini. Oh iya, Bu. Nah, nanti kamu bikin misalnya tarik dari sini gitu. Jadi dimulusin seperti halnya tanah. Kalau ini kan ngegejlik, tanah nggak mungkin gini gitu. Kalau Hmm, kondisi aslinya ya. iya, iya. Jadi nanti di praksisnya juga rapi. Jadi ini dimulusin. Coba lebih rapi lagi ya. Sebentar. Kita coba lebih rapi lagi. Misalnya yang ini, di batasnya sampai sini ya. Ini very soft. Nah, misalnya di sini nggak ketemu nih very softnya. Ya udah berarti naik aja ke sini bikinnya. Terus ini ada medium, ini bisa digabung. Kalian tarik dari sini bikinnya gitu ke bawah. Gitu. Ini nggak ketemu lagi ya di sini mediumnya. Oh ini ada nih, ini ada medium ya nih. Nah ini bisa gabung ke sini. Tapi nanti ini agak ke bawahin gini. Itu. Nanti ini yang softnya. Gitu bikinnya.
Ini lebih dimulusin aja sih sebenarnya. Kalau pembagiannya ini udah cukup bagus. Coba kita cek lagi ini stiff ya. Ini stiff. Nah, ini hard. Oh, ini ada sand tipis ya di sini ya. Ya udah nggak apa-apa. Nah, ini bisa digabung nih. Nih, hard ini, hard ini, hard ini. Jadi udah aja ini jadi satu lapis. Reza. Karena semuanya hard. Oh iya Bu. Semuanya hard. Nah, di sini juga kan tadi ada hard ya. Di lapisan yang BSMN satu. Nih, yang ini. Ya. Nah, nanti disambungin sama yang hard lagi. Tadi mana hardnya batasnya sampai yang misalnya yang ini. Nah, sambungin ke sini gitu. Sambungin ke bawah. Nanti dari sini juga ambil, tarik sampai bawah sini ya. Nah, ke sini gitu. Ini tetap ada lapisan sennya di sini. Set gitu. Jadi ini bisa langsung satu lapis aja, biar nggak kebanyakan. Nanti bikin parameter desainnya. Kebayang ya? Ya Bu. Kalau Kebayang nggak nih? lapisan Cara yang kepotong Hmm, dia diterusin aja atau gimana Bu? lapisan yang kepotong, misalnya yang mana? Yang sebentar saya ulangi dulu. Yang ini Bu. Dia kan kepotong di BSMN 2. Oh, ya. Nah, kalau misalnya kayak gini, berarti anggap aja dia yang ini hardnya tuh sampai bawah, sampai lapisan bawahnya. Kalau ini yang medium, coba ke bawahin lagi. Nah, ini asumsinya ini medium ya. Ini medium, Ya, ini medium. hard. Kalau ini hard bukan? Hard ya. Ya, hard Bu. Ini hard. Nah, ya udah di sini asumsiinnya batasnya sampai sini aja nih. Ini hard, dianggapnya hard. Terus ini dari sini nanti hard lagi ini hard lagi, ini hard lagi yang masih kosongnya. Jadi anggap semua hard lapisan bawahnya. Jadi kalau ini misalnya masih medium, berarti gini aja disambunginnya. Set itu aja. Ulang dulu. Coba kita. Nah, ini kalau misalnya masih bingung ini kepotong ya. Ini kan kan datanya cuma sampai sini, ke bawahnya nggak ada. Ya. Sementara kalau kita lihat titik-titik lain itu, dia dominannya di lapisan bawahnya udah hard. Ya udah kita ikutin aja yang ini jadi hard juga. Yang ini hard, ini juga sampai bawah ini udah hard lagi semua. Ini juga hard, ini juga hard. Nanti ini yang ini masih medium, kita potong sampai sini. Set. Nah, gitu. Jadi sisanya yang saya biruin ya. Coba mana warna biru. Yang warna biru. Nah, nih, batasnya ya, batasnya. Ini hard bukan? Ya, hard dia. Yang sebentar saya zoom dulu. Coba di zoom. Dance, dia dance Bu. Oh, yang itu dense. Iya, dance. Ini shield ya, ini shield, ini shield. Ya, shield. Nah, kalau misalnya itu shield, berarti ini sampai sini, set. Terus ini tadi hard semua. Berarti, sebentar. Berarti nanti bikinnya karena kepotong di sini. Nanti ini mediumnya batasnya cuma sampai sini. Terus nanti ini kan eh, ada hard lagi ya. Ini hard ya. Semua ini hard. Berarti nanti bikinnya ini hard. Ini sen. Ya, shield design dia. Ya, berarti jangan digabung ya. Berarti gini nanti bikinnya. Nah, agak naik itu berarti. Oke, ya Bu. Nah, gitu ya. Sampai sini, nanti naik lagi ke sini, terus sampai sini. Nah, ini berarti hard semua nanti jadinya gitu.
Jadi kalau misalnya ada yang nggak nyambung, berarti kalian diputus aja nggak apa-apa. Cuma mutusinnya tuh caranya dibikinnya halus. Jadi jangan ngejilid gini. Nanti soalnya Plaksis takutnya malah error kalau misalnya ngejilid gini. Gitu. Mana lagi yang bingung? Coba zoom zoom lagi yang BSMN 2 sama BSMN 3. Gedein lagi. Lagi. Ke kiri dikit. Nah, oke. Tadi yang BSMN 1 udah clear ya. Tadi Udah, bisa Bu. disatuin very soft sama soft. Terus hardnya ya. Hmm, ini ini BSMN berapa? 3. Ya, 3. Nah, ini medium ya. Ini medium. Nah, ini sebenarnya bisa digabungnya gini. Nih garisnya set gitu. Set gitu. Oke, iya, Bu. Medium kan ya. Nah, ini Hmm. langsung terus ke sini. Ini juga terus ke sini. Terus ini hard. Ini medium ya? Stiff dia. Oh, itu Steve. Coba zoom out biar bisa dilihat lagi. Coba zoom out lagi. Nah, stop stop. Kiri kiri. Zoom lagi sedikit, nggak kelihatan. Zoom in, zoom in. Dikit lagi. Oke, oke. Coba dicek lagi ya. Ini berlaku buat yang lain juga ya. Ini medium. Ini medium. Oke, ini gabung ya. Gabung berarti gabungnya ke sini nanti bikinnya set ke sini ya. Sini, sini. Oke, kita stop dulu sampai situ. Ini medium, sini berarti. Gini ya. Terus ini hard. Ya udah ini hard. Emang udah lapisannya hard. Ini ini tadi jadi satu lapis ya. Berarti ini ke bawahin. Set gitu. Terus ini hard lagi. Ini hard semua ya. Berarti ini nah segini. Oh, ini nanggung ya. Kalau nanggung gini berarti salah. Sebentar. Berarti nggak gini. Karena ini cuma ada lapisan hardnya di atas. Bikin terpisah di sini. Yang hardnya. Ini hard ya. Set sini. Terus oh nggak apa-apa lah. Gabung aja ke sini. Tapi nanti ini juga digabung ke sini. Ini berapa senti ya sennya, Reza? Yang Sedikit ya? yang ini, Bu. Nah, yang kecil itu, ha. Ntar saya zoom dulu. Di datanya berapa senti? Kalau kecil sih mending nggak usah aja. Oh, dia sandstone. Sandstone, Dia oh ya. sandstone. Kalau sandstone dia cuma spot aja. Spot. Jadi Oh, cuma spot segini aja gitu. Nggak bikin lapisan. Ya udah hiraukan aja lah yang sandstone ini. Hiraukan aja. Karena itu kayak istilahnya kayak batu doang gitu. Batu cuma satu spot. Jadi nggak usah dibikin layer, nggak usah oh, dimasukin oke. kalau ada sandstone kayak gitu. Berarti cuma Jadi di ya, titik BSMN-nya doang, Bu, ya? mm-mm, mm. Jadi ya udah anggap aja ini lapisannya hard nih yang sand ini sama kayak lapisan atasnya. Jadi segini udah hard gitu. Hmm, oke. Soalnya dia cuma spot doang. Berarti ini udah bisa digabung ya dari sini. Dari sini udah bisa digabung semua nih. Gini. Nah, tuh. Ini udah bisa digabung sampai sini berarti. Kecuali ini ya, ini sand ya. Sorry, kalau sand Iya, nggak bisa. Sen. Kalau sand nggak bisa. Berarti dia harus dipisahin bikinnya. Berarti misah di sini ya. Ya udah bikin gini aja. Ini sandnya cuma segini. Bikin gini aja spot. Mana ya? Dibikin spot sandnya.
Ini nggak ada sand di sini. Nggak ada ya. Nggak ada, Bu. Oh ya udah berarti ini spot. Jadi bikin aja gini. Nah, gini gitu ya. Jadi dibikin spot lapisan sand. Set gitu. Tapi di lebih rapihin lagi ya bikinnya nanti. Nah, ini semua udah sand sampai bawah. Hard, sorry. Hard sampai bawah ini. Ini juga hard. Nanti ini juga hard. Nah, nanti langsung nyambung lagi ke BSMN 4. Nah, ini udah nyambung ke sini. Hard ya. Terus ini juga hard. Nah, bikin aja gini. Nah, ini ada stiff, pisah. Nanti ada hard lagi. Gitu. Yang ini. Terus ini very soft cuma segini ya. Ya udah ini cuma spot nggak apa-apa. Bikin. Aduh mana ya? Bikin segini. Nah, ini soft sampai sini berarti. Nah, gini bikin. Ya, ini buat yang very soft. Terus ini stiff ya. Ini stiff, ini medium to stiff. Bisa digabung aja yang ini. Coba ganti warna deh. Nah, ini dari sini bisa langsung disambung ke bawah. Nih, yang merah ya. Set, sampai sini. Sampai sini. Ke sini bisa. Gitu. Ini stiff. Ini stiff. Oh, yang ini stiff ya. Ini stiff atau hard? Itu stiff, Bu. Oh, ya udah berarti nanti disesuaikan lagi. Pokoknya sambungin antara yang stiff, 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 medium, medium, medium. Kalau misalnya ada yang nanggung gitu ya, antara medium sama stiff, nggak apa-apa digabungin aja. Yang penting bisa jadi layer yang satu kesatuan gitu. Kalau misalnya ada spot kayak sand ini, nggak apa-apa, dibikin aja kayak gini, spot cuma segini gitu, sandnya doang. Kalau emang hasilnya kayak gitu. Oke ya, jadi ini sebenarnya masih bisa di reduce lagi lapisannya, biar nanti bikin parameter tanahnya nggak terlalu banyak. Kalau dilihat sih ini bisa jadi ada 5 atau 6 jenis tanahnya sama konsistensinya. Jadi kalian bikin 6 jenis parameternya nanti gitu. Jadi jangan terlalu banyak, nanti kelamaan ya. Jadi yang bisa digabung, lapisannya digabung aja dulu. Gitu paling Reza. Ada yang masih bingung nggak? Berarti nanti, Bu, di praksisnya itu kan ada beberapa Mm-mm. lapisan yang konsistensinya sama, tapi jenis tanahnya beda. Dia nanti Hmm. dibikin properties masing-masing ya, tetap nggak digabung. Iya, masing-masing. Jadi kita dipisahinnya berdasarkan konsistensi. Oke. Misalnya jenisnya sama, cuma konsistensinya beda. Nah, dipisah bikinnya parameternya. Kalau konsistensinya sama tapi jenis tanahnya beda, Konsistensi tanah jenisnya ya beda. misalkan satu clay, satu silt, tapi Silt. dia sama-sama hard, Nah, itu bisa digabung. gabung aja, Bu, ya? Tadi kan yang digabung, yang bisa digabung clay sama silt. Gabung aja, digabung aja. Kalau yang clay sama silt, misalnya yang satu, misalnya ya, yang satu silty clay, terus yang satu clay silt misalnya. Tapi konsistensinya sama-sama hard. Nah, ini digabung aja karena dia dominasinya clay sama silt masih sama-sama kohesif. Jadi bisa digabung, Reza. Oke. Begitupun yang lain kalau misalnya konsistensinya medium, ya udah digabung aja jadi medium si clay sama siltnya gitu. Jadi nanti bikin di praksisnya satu aja parameternya karena konsistensinya kan udah sama hard, terus jenis tanahnya udah kohesif kecuali ada lapisan sand. Kalau sand ini udah wajib harus dipisah, dipisah layer, dipisah parameternya juga beda nanti gitu. Kalau sennya nggak dominan gimana tuh, Bu?
Nya nggak dominan. Iya, tapi konsistensinya tuh masih sama gitu. Kayak Silty, Sandy, Clay gitu. Oh, nah kalau misalnya ada tiga, Silty, Sandy, Clay, tetap yang dilihatnya yang paling belakang. Karena yang paling dominan yang paling belakang ini. Kalau ada kalimat Silty, Sandy, berarti itu cuma kayak apa ya? Sebagian kecilnya dia. Yang dominannya itu Clay. Jadi lihatnya yang akhirnya ini, si Clay-nya ini. Jadi dia masuknya Clay, bukan Sandy gitu. Jadi bikin parameternya parameter buat lempung gitu Eka. Terus kalau misalnya contoh lagi, misalnya deh, misalnya Silty, Sandy, Clay. Terus ada lagi Clay ya, Sandy, Sil. Di sini dia misalnya Steve. Terus di sini Steve. Nah, yang dilihat yang ini yang akhirnya. Berarti yang ini yang dominannya Clay, terus yang ini dominannya Sil. Karena Clay sama Sil itu tanah kohesif atau tanah butir halus, itu masih bisa digabung. Ya, ini masih bisa digabung. Terus karena ini konsistensinya sama sama Steve, ini juga bisa digabung. Jadi bikin aja satu layer ini. Kecuali kalau yang ini misalnya dia soft. Terus yang ini stiff. Nah ini harus dipisah layernya. Soalnya konsistensinya beda. Gitu. Meskipun jenis tanahnya misalnya clay sama silt bisa digabung. Tapi konsistensinya beda. Itu tetap harus dipisah layernya. Gitu. Bisa dipahami nggak? Atau masih bingung? Bisa, Bu, bisa. Oke, ya, jadi dilihat dua-duanya. Jenisnya dilihat, konsistensinya dilihat. Gitu. Terus mana lagi yang masih bingung? Jadi nanti ini stratifnya dirapihin lagi. Ini udah cukup bagus. Cuma ini masih kebanyakan pembagian layernya. Masih ada yang bisa digabung-gabung. Masih ada yang bisa disatuin. Sama bikin pembagian si layernya lebih mulus lagi gitu ya. Terus ini juga bisa di ini keterangan kedalamannya belum kelihatan nih, Reza. Misalnya ini kedalaman 0, 1, 2, 3 gitunya ini belum muncul angkanya. Terus ini kan NSPT ya, nilai NSPT-nya. Nah, ini angkanya mana ini? Ini satu stripnya berapa? 10. Nih, 10, 20, 30, 40, 50 atau gimana? Dimunculin keterangan ininya, biar Iya, Bu. jelas. Sebetulnya udah muncul, cuman karena dia di zoom out jadi Kecil. kecil banget ya, Bu. Coba di Sekecil ini, Bu. oh coba. Oh, diatur-atur lagi supaya kelihatan coba. Nah, Agak ya. digedein. Ya, Mm-mm, siap, Bu. kayak gitu. Sama kedalamannya juga ya. Oke, kayak gitu paling. Jadi nanti kalian bikin parameternya biar nggak terlalu banyak. Jadi pembagian layernya harus disesuaikan lagi. Ini berlaku buat yang lainnya juga ya. Jadi bikin parameternya biar nggak terlalu banyak. Atau mungkin ada lagi yang mau ditunjukin, Reza? Dari saya cukup sih, Bu. Mungkin yang lain. Oke, berarti habis stratif ini, next-nya bikin parameter desain ya. Bikin parameter desain berdasarkan lapisan yang kalian punya. Misalnya, lapisan yang kalian punya itu ada 6 jenis. Berarti nanti bikin parameternya 6 jenis ini. Udah lihat kan ya contoh-contoh tabel bikin parameternya kemarin yang di-share Haromi atau yang di-screenshot. Jadi kalian bikin parameter desain sesuai yang dibutuhin sama Praxis. Kita kan pakainya kemarin yang udah ikut
belajar bareng yang Praksis, itu kan kita pakai more kolom ya, more kolom yang tipe A. Nah, di sini itu butuh parameter gamma sat, gamma unsat atau gamma dry, terus butuh juga modulus elasticity yang efektif ya, karena kita kan kasusnya lereng alami, jadi harus pakai parameter efektif. Terus butuh lagi C efektif, I efektif, terus nilai K itu, terus Poisson ratio. Nah, kira-kira ini parameter yang dibutuhin. Jadi nanti kalian keluarin tabelnya, parameter desain yang kalian pakai itu berapa. Kalian eh, lakukan pendekatan dengan hasil labnya. Kan ada ya, di soal itu ada dikasih data labnya. Nah, data labnya dicek, hasilnya berapa. Terus berdasarkan studi-studi range yang ada itu berapa, masih masuk nggak? Nah, nanti kalian pilih-pilih di sekitaran situ angkanya mau berapa untuk gamma satnya, gamma satnya, E-nya, C-nya, I-nya, K-nya, sama Poisson ratio-nya. Kemarin udah saya share tabel sumber-sumber, contoh sumber-sumber range parameter ya. Nah, kalian bisa ambil dari situ. Iya, jangan lupa. Nah, setelah bikin statik ini, nanti kan di laporan diminta ya, diminta dijelasin tuh dari statif kalian kondisinya kayak gimana. Nah, nanti kalian setelah bikin gambar ini, kalian jelasin. Misalnya, misalnya kayak gini. Ada nggak ya di sini? Eh, Coba Reza ditutup dulu eh, share screen-nya. Nah, ini ya. Ini contohnya. Jadi, setelah kalian bikin statif kayak gini, eh, kalian jelasin. Jadi, berdasarkan statif yang kalian dapat, itu gimana nih? Lapisan pertama, misalnya dari kedalaman 0 sampai 4 meter, itu materialnya apa? Kalian sebutin. Terus konsistensinya kayak gimana? Disebutin. Nilai NSPT-nya, range-nya berapa? Disebutin. Jadi dijelasin nanti di laporan kayak gitu. Jadi jangan cuma nampilin gambar aja. Jadi dijelasin uraiannya kayak apa. Terus kalau misalnya pasir, terus kalau misalnya ada pasir ditemuinya di titik berapa aja. Basement 1, 2, 3, 4 disebutin gitu. Terus materialnya apa, konsistensinya apa, nilai NSPT-nya berapa. Oh ya, yang perlu kalian ingat juga, kalau misalnya lempung sama silt, itu istilahnya konsistensi ya, pakainya. Kalau misalnya pasir, itu pakainya kepadatan kalimatnya. Mana ya, ada nggak di sini? Coba. Nah ini, misalnya
Ini ditemukan material pasir berlanau yang memiliki kepadatan lepas. Ya, jadi istilahnya kepadatan bukan konsistensi. Jadi kepadatannya misalnya tadi ada yang dense, jadi kepadatannya padat gitu disebutin. Sebutin juga nilai NSPT-nya berapa. Nah, ini contoh cara ngejelasin dari statifnya. Nanti kalian bisa bikin kayak gini ya. Jadi jangan langsung polosan aja. Jadi jangan langsung gambar statif doang gitu. Kalian harus uraiin. Oke ya. Sampai sini bisa dipahami nggak? Paham, Bu, paham. Ini contoh uraiannya kayak gini. Kalau parameternya, kalian bisa bikin misalnya kayak gini. Ini contoh aja ya. Jadi misalnya ini juga kasusnya kebetulan sama nih back calculation ya. Jadi back calculation perlu dilakukan untuk menentukan parameter tanah pada saat terjadinya kelongsoran. Nah, nanti kalian cantumin hasil trial and error parameter tanah kalian sampai nilai SF kalian itu 1. Nah, nanti cantumin nih tabelnya. Ini nggak terbatas harus kayak gini ya tabelnya. Mungkin nanti bisa kalian tambahin layer. Jadi layer 1, 2, 3. Nggak harus kedalaman kayak gini. Karena kan tadi kelihatannya beda-beda banget ya. Nggak nyambung semua gitu antara 4 titik BSMN tadi. Jadi ada yang potong, makanya nggak bisa langsung depth kayak gini. Tapi kalian pakai zona atau layer gitu ya. Makanya tadi di statif udah benar Reza bikinnya. Dikasih keterangan mana zona 1 itu materialnya apa. Dibikin di sini berdasarkan zona-zona itu. Soil type-nya kayak apa, terus gamma ansatnya berapa, gamma satnya berapa, C efektifnya berapa, sama P efektifnya berapa, F efektifnya berapa gitu. Kalian satuin hasil parameter back kalkulasinya sama sampai dengan SF1 dulu. Nah, nanti kan kalian bakal trial ya, trial and error terus. Nah, di soal kalau kalian baca, coba kalian cek sekarang, itu kalian diminta saat kalian trial itu dimunculin si C sama P-nya berapa setiap kali kalian nyoba. Misalnya trial pertama C efektif, P efektifnya berapa, terus hasil SF-nya berapa, nanti bentuk bidang longsornya berapa. Nah, itu harus kalian munculin. Karena kan trial and error ini nggak cuma sekali ya, mungkin bisa berkali-kali biar sampai SF sama dengan satunya. Nah, itu tapi kalian harus munculin historinya gitu. Percobaan pertama, C efektifnya sekian, P efektifnya sekian, terus SF yang didapat sekian, bentuk bidang longsornya sekian. Nah, kalian bikin tabel kayak gitu. Kemarin kalau nggak salah udah di screenshot Haromi. Udah di screenshot belum Haromi kemarin? Yang asistensi kemarin. Udah di-share Udah, Bu. belum? Kayak gitu ya. Jadi dimunculin. Si hasil trialnya dimunculin. Tapi nanti kalian juga munculin tabel finalnya kayak gini. Tabel final parameter yang kalian pakai itu berapa. Nah, dari sini keluarin aja hasil praksisnya kayak apa. Ini contoh aja ya. Ini contohnya keluar berapa. Terus nanti habis dari sini kalian kan bakal pakai bor pal nih supaya nggak longsor. Nah, desain bor palnya sesuai soal masing-masing yang kalian dapat. Pakai diameternya berapa, terus pakai ukuran palkapnya berapa. Kemarin udah dijelasin di asistensinya bikinnya itu